Kalau sama anak tiri, anak orang kok sayang banget sih. Tapi anak sendiri nggak dianggap. Ini banyak orang yang pengurus organisasi seperti itu. Sementara anak sendiri diomelin melulu. Nah bagaimana ini sih? Kiai Iman tuh anak sendiri loh. Dia aktivis NU, mati-matian bela NU, pengurus NU. Diserang melulu di medsos. Padahal yang dibicarakan Kiai Iman itu bukan dia kok. Bukan NU kok. Panggil. Berani jadi debat gitu loh. Karena namanya catatan itu sampean cari ya tidak mungkin lengkap, tidak mungkin coba. Sekarang ini aneh-aneh diskusinya ya, bantah-bantahnya orang-orang itu semua ini husnuzon. Kita berhusnuzon saja. Yang terpenting buat kita adalah bagaimana memelihara hubungan dengan masyarakat kultural NU, itu lebih penting. Karena kekuatan kita yang paling utama bukan di struktural, tetapi adalah kultural. Demi menyelamatkan NU, ini sowan Buya untuk nyuwun donga, nyuwun pangestu agar perjalanan lancar ngaten. Wonten NU, wonten Nahdlatul Ulama. Nggih. Dan niku beda sangat. Nek saged supados dados Nahdlatul Ulama, ampun NU. Nek NU numpang urip. Muktamar luar biasa Nahdlatul Ulama ternyata bukan sekedar isu. Ya, muktamar luar biasa tetap akan digelar pasca pra muktamar luar biasa pertengahan Oktober nanti rampung. Muktamar luar biasa NU merupakan jalan terakhir untuk menyelamatkan kembali marwah organisasi yang saat ini diisi oleh oknum elit dengan kepentingan pribadi di dalam PBNU. Pernyataan ini ditegaskan Ketua Presidium Penyelamat Organisasi dan MLBNU Kiai Haji Abdus Salam Sohib di Ponpes Mambaul Ma'arif Denanyar Kabupaten Jombang. Ngurusin nyamuk saja kita harus datangkan meriam misalnya. Itu kan tidak perlu gitu ya. Karena ini juga soal wibawa dari jamiah juga. Omongan tentang MLBNU ini kan bukan dari kemarin, tapi sudah agak lama. Apa sulitnya PBNU memanggil anak-anaknya berbicara dari hati ke hati? Panggil Kiai Imad, apa maunya? Kalau maunya misalnya bertemu dengan Robito Alawiyah, pertemukan. Ini enggak, diserang terus. Itulah sebabnya ketika sekarang ini katanya rame-rame di medsos ada buku yang meragukan silsilah Ba'al. Bahwa betul Ba'al ini silsilah dari Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan karena tidak ada catatan selama 400 tahun. Ketika sudah banyak di mana-mana, tokoh-tokoh NU bicara, kiai-kiai NU bicara, mulai dari yang kampung sampai yang kota, mulai yang muda sampai yang tua, bicara semua. Tapi PBNU malah seenaknya betul mengatakan, itu adalah penghinaan. Duh, ini kajian. Dan kajian itu berangkat dari analisa beberapa perilaku manusia, perilaku mereka yang dianggap rasa-rasanya perlu dikaji ulang kebenarannya. Sebagai keluarga, merasakan keprihatinan, menyaksikan fenomena yang terjadi di keluarga besar Nahdlatul Ulama, dan itu terjadi bukan antara NU dengan luar NU, tapi sesama NU, lebih konkretnya antara pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan warga NU yang lain. Masalah polemik nasab, habaib, ya setahun lah diangkat ke permukaan oleh teman-teman. Ada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ada Tubagus Nur Fadil, ada Kanjeng Raden Temenggung Wirahadiningrat atau Gus Fakih, ada juga Gus Fuad, dan beratus ulama lain yang sudah turut berbicara tentang masalah ini. Dan tidak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat. Karena kita ini yang penting jangan sampai kualat. Kalau sudah kualat itu apa-apa salah kedaden. Kita kondisi niki kedah diselamatkan loh ya. Kedah diselamatkan. Insya Allah kita selamatkan semuanya. Jangan ada apa-apa, jangan cocok. Kita nanti harus pelan-pelan nanti insya Allah tahu perbedaan. Iya tuh, ayam negeri dengan ayam kampung beda kan? Nah, kalau Nahdlatul Ulama itu ayam kampung. Saking gembira dan bahagianya kita sampai terharu atas doa, restu dan dukungan ulama besar kita, Paku Bumi Nusantara dan Mufti Madzhab Syafi'i, yakni Abuya Muhtadi Dimyati Cidahu. Doa dan dukungan beliau ini
merupakan support penuh untuk organisasi perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah yang dipimpin oleh Syarif Abbas atau Kiai Haji Muhammad Abbas bin Yakhsi Al-Husaini yang merupakan panglima tertinggi Laskar Sabilillah, dan beliau berjumpa langsung dengan Abuya untuk menerima dukungan ini. Termasuk juga yang terpenting ini merupakan dukungan terhadap kajian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang menegaskan bahwasanya nasab Bani Ba'alwi yang disambungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah batil. Sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul azam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ikut saja, gak usah nyari catatan. Tahun lalu terjadi di Surabaya, Sidoarjo kan, kalau nggak salah itu ada pengurusnya yang kemudian PLT-nya diganti itu. Saya sempat ngomong, ini Surabaya loh, ingat lahirnya NU itu di Surabaya, hari ini Jawa Timur. Nanti orang akan melihat, memang sekarang pengurusnya orang mana? Bahaya itu kalau seperti itu. Ini di tempat lahirnya loh, PWNU Jawa Timur. Struktural bisa diciptakan oleh siapa saja, struktural boleh ada desain, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kultural NU tetap bersatu bersama-sama. Saya tahu ini nggak akan didengarkan, tapi tahukah kalian semua, ini suara hampir semua warga NU hari ini. Hampir semua warga NU yang sadar betul melihat orang tuanya dikuyok-kuyok anak-anak kecil, karena memang ada yang kurang bijaksana. Siapa yang bermain itu saya tahu. Bukti-bukti barokah dari zuriyah Ba'alwi. Semuanya merasakan barokahnya Sulam Safira. Kita merasakan sendiri barokahnya. Atasnya NU ini harus diubah menjadi Nahdlatul Ulama kembali karena itu mah punya Kiai Hasyim Asy'ari gitu mah. Jadi sangat disayangkan dua masalah ini. Saya lihat PBNU kurang respon dan terkesan punya keinginan sendiri yang tentu saja keinginan tadi tidak selalu disepakati oleh anak-anaknya yang lain. Itu masalahnya. Sebenarnya masalahnya gampang, cepat diselesaikan jika sebagai orang tua PBNU itu menyadari bahwa rakyat ini sudah terbagi atau rakyat ini sudah menanti sejak lama, kenapa tidak sejak awal gitu loh. Kalau dari awal bikin pernyataan, diundang semuanya kumpul, kemudian bertindak secara adil, selesai. Mengapa saya katakan bahwa ini juga menyangkut berkenaan dengan masalah nasab, polemik nasab? Itu pula yang dilakukan PBNU. Ketika umat sudah mulai menganalisa, mengkaji tentang nasab Ba'alawi atau Habaib, timbul polemik. Di beberapa tempat sudah ada diskusi kecil-kecil. Sejak awal saya sudah minta teman-teman PBNU, undanglah Kiai Iman, undanglah Rabi'ah Alawiyah, diskusi di depan PBNU kan bermartabat. Jangan bocor keluar. Sekarang sudah kemana-mana, orang awam sudah bicara. Apa pantas sekarang seorang Rois Am, ya kan, dikritisi oleh anak-anak muda NU? ya. Yang itu adalah su'ul adab loh. Aslinya su'ul adab. Santri tidak pantas mengkritisi ulama, tetapi ada kekecewaan yang sangat berat di hatinya. Terpaksa mereka menghilangkan adabnya karena ada sesuatu yang sangat mendesak. Masyarakat sudah bergolak di mana-mana. Dan kalau ini dibiarkan, besar masalahnya. Nah, berulang kali saya katakan, cepatlah PBNU, jangan ngomong malah menyerang Kiai Imad. Tidak bijak dong itu namanya. Dulu ketika kasus siapa namanya? Gus Muafik. Gus Muafik bicara tentang Nabi itu merebes. Itu betul, ada hadisnya kok. Itu benar. Diserang orang, menghina Nabi. PBNU bukannya membela anaknya, atau paling nggak panggillah, nasihati jangan begitu lagi. Ini tidak, cenderung menyalahkan. Nah ini kita tersinggung kan? Anak muda, generasi muda NU yang bicara benar disalahkan. Kok malah orang tuanya ibaratnya gini, dipukul sama orang lain, diinjak juga sama orang tuanya. Jejak digital masih ada. Ini tidak bijak. Nah hari ini ketika sudah banyak di mana-mana tokoh-tokoh NU bicara, kiai-kiai NU bicara, mulai dari yang kampung sampai yang kota, mulai yang muda sampai yang tua, bicara semua, tapi PBNU malah seenaknya betul mengatakan
itu adalah penghinaan. Loh, ini kajian. Iya. Dan kajian itu berangkat dari analisa beberapa perilaku manusia, perilaku mereka yang dianggap rasa-rasanya perlu dikaji ulang kebenarannya. Iya. Nah, ini sikap tidak bijak juga dalam masalah politik ini. Sekarang orang sudah gelinding, sudah masuk di kelompok tertentu, masuk di nomor 1, masuk nomor 2, masuk nomor 3. Tiba-tiba kok PBNU, Nun sewu, ini kan penglihatan saya sama dengan orang lain. Kalau salah ya disanggah saja secara faktanya aja. Dalam tanda petik yang memaksa orang supaya dukung satu paslon. Ini sudah tidak sehat. Nah, ini kebiasaan ini yang tidak baik. Bertemu apa sulitnya sih? Apa repotnya? Undang saja semua PWNU se-Indonesia, PCNU se-Indonesia. Kalau perlu internasional bicara, atau jika tidak bicara bisa pakai Zoom hari ini. Live streaming bisa hari ini. Apa yang sulit? Kok tiba-tiba ujuk-ujuk jeger saja begitu? Loh, jangan lupa ini apa namanya? Mohon maaf ya. Saya bahasanya apa sih ya? Kericuhan nggak bagus. Pokoknya seperti itulah. Tahun lalu terjadi di Surabaya, Sidoarjo kan, kalau nggak salah itu ada pengurusnya yang kemudian PLT-nya diganti itu. Saya sempat ngomong, ini Surabaya loh, ingat lahirnya NU itu di Surabaya. Hari ini Jawa Timur. Nanti orang akan melihat, memang sekarang pengurusnya orang mana? Bahaya itu kalau seperti itu. Ini di tempat lahirnya loh, PWNU Jawa Timur. Maka saya melihat ada sesuatu yang berat akan disikapi hari ini. Karena apa? Sudah terlanjur mencuat. Itu loh. Jadi saya tidak tahu, meskipun harus kita sampaikan unek-unek warga kecil yang mungkin tidak dianggap sama PBNU, undang, kumpulkan, bicara terbuka, atau saling memaafkan, selesaikan dengan bijak. Saya tahu ini nggak akan didengarkan, tapi tahukah kalian semua, ini suara hampir semua warga NU hari ini. Hampir semua warga NU yang sadar betul melihat orang tuanya dikuyok-kuyok anak-anak kecil, karena memang ada yang kurang bijaksana. Siapa yang bermain di situ saya tahu. Saya tidak mengatakan bahwa ini tindakan pro Islam, tidak. Pasti ada yang lain. Ada yang gosok-gosokin, ada yang coba-coba mancing. Nah itu loh, beliau ini orang baik. Orang baik, saya tahu. Ada hal yang menurut ini pandangan saya sebagai orang awam ya. Dulu ketika kita bicara satu sosok ulama, misalnya kita bicara Almarhumlah Ki Haji Zainuddin MZ, itu semua kelompok umat Islam mengakui itu beliau ulama kita gitu. Kemudian kita bicara almarhum Ki Abdullah Syafi'i, itu beliau ulama kita. Tapi hari ini ya umpamanya jangan pun di luar organisasi, kita sebut nama satu ulama, wah dia ulama kelompok A. Kemudian sebut lagi ulama yang lain, dia kelompok B gitu. Bahkan di NU sendiri, sebut misalnya Kiai A, oh dia kelompoknya ini, Kiai B kelompoknya ini. Jadi kelihatannya ulama, mohon maaf ya, kelihatan ulama ini kok tidak mengcover semua umat ya. Ini apa yang terjadi sebetulnya? Iya, dulu tahun 1998 saya membuat tulisan judulnya Perang Uhud, dan itu saya sebarkan di pembukaan Kongres Umat Islam di Masjid Istiqlal. Insya Allah para kiai yang baik-baik itu sudah terima itu. Nah, kenapa? Ketika perang Badar kita menang dengan jumlah pasukan sedikit, tapi ketika perang Uhud kalah. Kenapa kalah? Karena menyusupnya kelompok orang munafik yang ketika keluar dari pertemuan itu 300 orang sudah keluar barisan. Dari 1000 dikurangi 300. Tapi Nabi masih meyakinkan sahabatnya, berangkatlah terus di situ, maju perang. Tapi pesan Nabi, jangan ada seorang pun yang meninggalkan tempatnya sampai kuumumkan perang itu selesai. Benar, begitu perang berkecamuk, kita hampir menang. Tapi ada panglima perang Golkurlah, golongan kafir Quraisy,
Itu Khalid bin Walid itu kan, dia pintar, dia tarik pasukannya mundur dulu dan meninggalkan harta rampasan perang di tengah medan pertempuran. Otomatis umat Islam yang di depan kan dapat itu, yang di belakang mengira bahwa itu sudah selesai perang, rebutan juga, tabrakan satu dengan yang lain. Saat itulah umat Islam kalah.